Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edward Ralang. Saya dari kelas 7B1 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi berbasis web pada materi ini. Langsung saja, apa itu web server? Web server berfungsi mengirimkan berkas atas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan dan mengirimkan seluruh aspek pemberkasan dalam sebuah halaman web yang terkait dan termasuk dalamnya ada teks, gambar, video, atau lainnya. Berikut ini contoh dari web server yang sering digunakan, yaitu Apache Web Server, HTTP Web Server, Apache Tomcat, Microsoft Windows Server 2013, Internet Information Service atau yang disingkat IIS, Light PPT, Sun Java System Web Server, Vitami Web Server, Sios Web Server, dan Nightbridge. Dalam sebuah server, untuk situs setidaknya ada beberapa aplikasi yang perlu dipasang pada komputer Anda. Antara lain, yaitu untuk server pemrograman, PHP 5 atau PHP 7, server database misalnya MySQL, Data atau MariaDB, dan PHP MyAdmin. Digunakan form and database MySQL berbasis web. Di dalam dunia pemrograman terdapat seorang yang bertugas memanajemen web server, disebut admin web server. Tugas admin dari web server setidaknya ada 5, yaitu monitoring, manajemen, update, backup, dan recorder. Untuk ilustrasi tugas dari admin web server dilihat pada gambar berikut. Ini berikut tugas dari admin web server. Saya akan jelaskan beberapa tugas dari admin tersebut. Yang pertama adalah monitoring. Monitoring pada bagian ini, admin web bertugas memastikan bahwa server telah dikonfigurasi sebagaimana mestinya, mengawasi server apakah berfungsi dengan baik atau tidak, dan mengolah log server serta menganalisa traffic terhadap server dalam bentuk dalam waktu 1 minggu sekali. Apa yang terjadi jika ada monitoring pada web server? Semua data yang ada di server kita bisa saja hilang tak terbatas, baik karena crack ataupun kesalahan teknis. Yang kedua, manajemen. Pada bagian ini, admin web mengatur struktur direktori di server, bertanggung jawab terhadap konfigurasi server baik dari sisi keamanan maupun fitur mobil yang diperlukan disediakan, membuat user, mengatur hak aksesnya masing-masing, dan membuat akun user untuk mengakses server email etc. Dan jika menggunakan login cloud berbasis Windows Server, admin web mengatur akun user yang dapat akses ke komputer server. Yang ketiga, update. Pada tugas ini, admin web melakukan proses pembaharuan terhadap operating system yang digunakan. Misalkan update pada page tersebut, melakukan proses update terhadap perangkat lunak pendukung yang digunakan, misalnya PHP, MySQL, anti-spam, antivirus, dan lain-lain. Proses update diperlukan memperhatikan baik hardware maupun software. Kenapa begitu? Karena jika update software tetapi hardware tidak mendukung, maka akan terjadi crash seperti beberapa waktu yang lalu pada salah satu provider hosting yang update software tetapi terjadi crash sehingga mengakibatkan downtime yang lama untuk pelanggannya. Dan yang keempat, backup. Apa itu backup? Yaitu melakukan proses cadangan data secara berkala baik mingguan maupun bulanan. Pada bagian ini, admin web mencadangkan semua data sehingga data yang ada di server tersimpan dengan baik. Dan jika ada sesuatu hal, maka sistem recover dapat berjalan lancar. Yang terakhir, recovery merupakan proses pemulihan data seperti semula. Pada tugas ini, admin web mengambil tindakan secepatnya bila terjadi error atau trouble dalam operasi sistem. Mengambil tindakan secepatnya bisa
terjadi kesalahan yang mengakibatkan oleh sinkron maupun bencana alam. Dalam membangun sebuah server yang stabil, perlu adanya persiapan berikut langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mempersiapkan website kendala lain. Dan ini langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mempersiapkan web server. Yang pertama, sediakan CPU sebagai mesin servernya. Mengapa? Sertifikasi CPU yang dibutuhkan itu tergantung kebutuhan web yang akan kita bangun. Jika hanya kebutuhan web pribadi saja, pakai laptop atau PC biasa juga bisa. Jadi, untuk spesifikasi CPU yang disesuaikan dengan kebutuhan, untuk skala bisnis dan web hosting mungkin bisa dipakai di spesifikasi yang agak tinggi, termasuk CPU yang didesain khusus server. Sangat disarankan sekali menggunakan PC dengan sertifikasi khusus server dan rak server. Dan selanjutnya yang kedua, sediakan alamat IP publik dan koneksi jaringan yang stabil untuk mendapatkan IP publik. Silahkan berlangganan internet melalui ISP atau Internet Service Provider yang dianggap bagus. Langsung berlangganan melalui operator besar juga bisa. Namun ini biasanya agak butuh dana besar karena mereka jualnya dalam skala besar juga. Alamat IP publik yang digunakan harus bersifat statis atau tetap. Kenapa? Tidak disarankan pakai alamat IP dinamik, karena jika IP dinamik itu IP-nya bakal berganti-ganti, maka ini sedikit ribet atau sedikit trouble lah untuk manajemen, termasuk untuk pointer domainnya dan juga yang lainnya. Alamat IP yang digunakan juga harus IP publik, karena jika hanya menggunakan IP lokal, maka web yang kita buat tidak bisa diakses oleh orang di luar jaringan kita. Jadi hanya kita saja yang bisa akses, tetapi jika tujuan hanya untuk lokal, pakai IP lokal juga tidak ada masalah seharusnya. Ini yang ketiga, pilih dan instalasi operating system OS yang diinginkan seperti CentOS, Ubuntu, Debian, Slackware, atau FreeBSD, dan lain-lain. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur semua komponen sumber daya dalam komputer hardware maupun software agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan pengguna, seperti operating system harus menggunakan software atau hardware tersebut. Dan yang keempat, langkah selanjutnya, registrasi domain name system atau yang disingkat DNS server. Pada langkah ini, Anda dapat mendaftarkan alamat domain Anda ke penyedia jasa domain. Kenapa? Menggunakan DNS sangat mudah karena user tidak lagi direpotkan untuk mengingat IP address sebuah komputer. Cukup hostname, nama komputer Anda. IP address sebuah komputer bisa berubah, tapi hostname tidak berubah. Bisa hanya menggunakan satu nama domain untuk dicari baik di internet maupun di internet. Dan yang terakhir, lakukan tes koneksi dan optimalisasi terhadap server. Ketika kita loading atau local host, mungkin saja semua halaman di loading hanya 1 detik, tetapi ketika sudah berada di hosting, belum tentu website yang kita bangun tadi kecepatan diakses sama dengan ketika di local host. Waktu tunggu pengguna idealnya cuma 3 detik. Jika sampai 10 detik website tersebut belum selesai ditampilan secara sempurna di browser, pengguna sudah merasa menunggu terlalu lama dan tidak nyaman dengan website tersebut. Akibatnya mungkin saja website Anda tidak lagi dikunjungi di lain waktu. Pada langkah ini, pastikan juga semua perangkat dapat mengakses website Anda dengan baik dari segi konten dan kecepatan, sehingga optimalisasi server sangat diperlukan. Selain menjaga server tetap up, juga server yang aman dari ancaman-ancaman yang tidak diinginkan. Seperti itu. Demikian
artikel tentang tugas admin web server dan persiapan yang diperlukan dalam membangun web server. Jika ada masukan atau ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.